bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Berkati hamba-Mu untuk menyatakan cinta kasih-Mu yang melampaui dosa. Kiranya Tuhan tolong kami juga merasakan dan memiliki cinta kasih. Kiranya Allah Roh Kudus juga memampukan kami untuk peka, sadar bahwa kami di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu kami membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Berkatilah kami, pimpinlah kami. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa itu adalah tragedi. Tragedi. Karena Kejadian 1 dan 2 menceritakan bagaimana hidup berkelimpahan. Orang tua kita, Adam dan Hawa itu bersuka cita, segala sesuatu Tuhan penuhkan. Tapi Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa memilih kematian. Dia menolak sumber kehidupan, tapi dia memilih kematian. Tragedi. Dan di dalam Adam kita semua mendapatkan yang namanya akibat dari dosa. Dan kita di dalam kondisi berdosa. Bayangkan Bapak Ibu ya, pilih antara kehidupan dan pilih antara kematian. Orang yang biasa, orang yang common sense, pasti kita tahu. Yang paling benar ya pilihlah kehidupan. Tapi ini tragedi. Pilih melawan Tuhan. Pilih memberontak sama Tuhan. Ketika saya persiapan ya, khotbah, persiapan. Capek, saya lihat handphone, ya saya lihat Instagram sedikit. Ketika itu pas kebetulan ada seorang anak perempuan ya, masih kecil, itu ikut kuis. Nah ini kuis, nah itu di dalam kuis itu dia dapat di dalam namanya tirai itu, ada tirai-tirai gitu, ini di restoran. Nah, ketika tirai pertama dibuka, dia mendapatkan hadiah. Hadiah apa? Trip, family trip ke Dubai. Bapak Ibu Dubai ya, satu keluarga dapat trip ke Dubai berapa hari. Wah, papanya di belakangnya di tempat lain itu senang. Wah, mantap ya. Tapi hostnya tuh membuka tirai kedua. Tirai keduanya, Bapak Ibu, itu jerapah yang besar. Apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa menduga. Anak kecil itu pilih jerapah. Jerapah yang gede yang bisa dipeluk. Papanya di belakang tepuk jidat. Aduh, kenapa dia pilih jerapah? Itu kan Dubai itu lebih value-nya lebih bagus. Nilainya lebih enak daripada cuma jerapah yang dipeluk-peluk. Wah, Bapak Ibu mungkin ketawa. Tapi kalau kita introspeksi diri kita. Mungkin kita seperti anak kecil itu. Bahkan bukan hanya anak kecil itu. Kita tahu kebenaran. Kita tahu mana yang salah. Tapi kita sengaja melawan Tuhan. Kita tahu apa yang benar. Kita tahu apa yang salah. Tapi kita memilih yang salah. Sehingga itu tragedi. Manusia tidak bisa lepas dari konsep seperti ini. Bahwa manusia berada di dalam tragedi. Yaitu kita selalu melawan Tuhan. Ini fakta. Kalau kita menyadari fakta seperti ini membuat kita sadar sekeliling kita, bahkan diri kita ini ada di dalam kuasa dosa. Taman Eden Tuhan berikan kelimpahan. Tuhan berikan segala sesuatu. Tetapi dosa sudah masuk. Fakta yang harus diterima dan semua orang berada di dalam tragedi ini. Fakta-fakta di dalam keseharian, yaitu dosa itu masuk, kita bisa buktikan. Sejak kecil, Bapak Ibu, anak kecil itu bisa manipulatif, nangis, bisa manipulatif orang tua. Bisa lakukan demikian, siapa yang ngajarin? Tentunya adalah di dalam keberdosaan ya. Anak kecil, contoh saya waktu kecil, ikut sekolah minggu sukacita. Tapi suatu kali pernah ya, itu namanya uang persembahan saya gelapkan. Penggelapan, korupsi udah bisa, hebat ya. Saya nggak tahu dari mana tiba-tiba ya, itu ya pasti ada juga ya kayak gitu ya. Uang kan, namanya anak kecil ya. Teman saya tuh, teman sekolah minggu bawa pistol-pistolan. Dia beli emang tukang mainan tuh yang gerobak itu pinter juga, cari tempat, spot di situ. Dia beli pistol-pistolan. Pistol yang ada karat yang ditembak tuh bisa itu. Dia mainin. Ya saya kan lama-lama iri ya. Lama-lama iri, ya sudah nggak ada duit, maunya apa? Orang tua nggak kasih. Ya sudah gelapkan. Tiba-tiba pulang bawa pistol, ketahuan lah. Dari kecil, dari bayi, sekolah minggu diajarkan kebenaran, tetapi melakukan suatu tipu muslihat, melawan Tuhan, memilih. Semua orang mengalami yang namanya kondisi keberdosaan. Remaja sama lah. Punya Instagram, punya HP, dipakai buat melakukan sesuatu yang melawan Tuhan. Kalau dikatakan ketika KKR regional namanya mencontekkan suatu common ya. Common sekali terjadi di dalam orang-orang di pedesaan, bahkan di kota.
Dosa itu masih relevan. Nggak di kota, nggak di daerah lebih dalam, atau di dalam kondisi zaman lalu, atau sekarang, atau berapa tahun ke depan. Dosa itu tetap relevan. Dosa mencontek, lepas daripada Tuhan. Mau bebas, mau akarnya itu malas. Cuma caranya beda. Zaman dulu, nyontek tuh sampai mata juling susah ya. Susah banget, dipelototin. Kalau temannya tulisan jelek kan emosi ya. Aduh, ini apaan sih? Emosi kita. Tapi zaman saya tuh pernah ditemukan pulpen, Bapak Ibu. Pulpen ditulis bisa hilang. Hebat kan ya, bisa hilang. Setelah apa yang terjadi? Kalau dikasih senter kelihatan. Hebat gak? Hebat. Tuh, tapi guru-guru pada tahu. Tapi itu ketika ditemukan, walaupun cara menconteknya berbeda, tapi hatinya malas, hatinya mau melawan Tuhan, itu ada. Sama, relevan. Sama sekarang mungkin nyontek udah gak pakai BBM atau pakai WhatsApp, pakai AI. Mahasiswa teologi, bahkan mahasiswa teologi Bapak Ibu, itu pakai AI, ChatGPT, bikin paper bagus semua, keren banget. Karena ketahuan, ternyata dosa itu masif. Baik yang kecil, remaja, pemuda. Wah Bapak Ibu, sekarang lagi news juga nih. Lagi hot juga ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya Pertamina ya seru juga ya. Itu ngeprank ya. Itu nge-scam ya sebenarnya. Itu kan sakit hati ya. Saya sih nggak pernah isi yang itu ya. Saya beli yang lain. Cuma kalau saya bayangkan ya, beli itu ya, beli untuk dukung produk Indonesia, produk tiba-tiba dibohongin, sakit hati. Sakit hati. Gila, struktur masif. Dari semuanya tuh nggak ada pengharapan, korupsi semuanya hancur semua. Maka di dalam namanya tragedi ini bukan hanya berdampak kepada manusia, berdampak juga kepada lingkungan, berdampak kepada ciptaan. Adam sebagai wakil, Adam sebagai raja saat itu dia membawa semuanya juga memberontak kepada Tuhan. Maka dunia ciptaan sekarang itu seperti gambaran apa? Gambaran sakit bersalin yang menunggu Kristus datang memulihkan segala sesuatu. Sakit bersalin, tahu ya Bapak Ibu, sakit bersalin sakit banget. Maka itu tuh mau dikeluarkan. Pas proses keluarkan itu tuh tegang sekali. Itulah kondisi dunia ciptaan. Maka kita kalau lihat ada bahaya, ada banjir, ada itu terjadi karena dosa. Sekeliling kita itu terjadi yang namanya dosa. Sekeliling kita tuh terjadi karena akibat dosa masuk. Dan ini semua aja melawan Tuhan. Dosa itu serius Bapak Ibu. Ini bukan melawan manusia. Dosa ini jelas sekali melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Tuhan sumber kehidupan. Melawan Tuhan. Bukan melawan saya. Anak saya yang melawan saya. Itu mungkin oke. Tapi kalau melawan Tuhan siapa yang bisa tolong? Suatu hal yang mengerikan. Ini kan, tapi yang paling parah ya. Selain yang namanya melawan Tuhan. Tapi kita tahu ya. Itu dosa itu ya. Itu membuat kita biasa. Ini sebenarnya istilah biasa ya. Biasa berdosa. Biasa berdosa. Bapak Ibu, ini kan istilah, saya tadi minggu lalu sudah bahas tuh new normal ya. Bapak Ibu tahu ya new normal ya. Hidup di dalam dosa itu normal. Kita sudah biasa berdampingan, biasa di dalam sistem kebudayaan melakukan segala sesuatu tipu-tipu, korupsi, semua sudah melakukan. Makanya sesuatu yang normal menjadi hal yang biasa. Yang terjadi Bapak Ibu, dosa sampai menarik kita. Sehingga gara-gara kita sudah terbiasa ini, kita tidak butuh lagi Tuhan. Bayangkan ya, semua orang sudah lakukan. Saya sudah terbiasa, sistem nilai, sistem budaya sudah melakukan apa yang biasa dilakukan, yaitu keberdosaan. Pasti orang yang sudah terbiasa hidup dalam kondisi seperti ini, tidak akan pernah lagi mencari namanya Tuhan. Ini tragedi Bapak Ibu. Kalau kita sudah terjebak di dalam kondisi ini, dan saya sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan, dosa itu real, dosa itu nyata, dan ketika dosa itu hadir, membuat kita selalu biasa, dan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Maka solusinya memang Bapak Ibu sudah tahu, Kristus harus hadir dalam hidup kita. Kristus harus menghancurkan namanya dosa itu. Bayangkan, kalau budaya semua orang melakukan yang namanya, melakukan suatu tindakan yang salah. Saya mengutip pendeta Tama, lahir di Sumba. Ada budaya yang alkitabiah, kawin tangkap Bapak Ibu. Kan ada dia di dalam hakim-hakimnya. Itu kan contohnya tuh ada dalam disertasi pendeta Tama, itu kawin tangkap. Artinya apa? Kalau ada orang cewek cantik tapi maharnya terlalu tinggi, apa yang dilakukan pihak
laki-laki itu akan menangkap perempuan itu dan dibawa. Dan apa yang terjadi? Tentu ada denda ketika yang namanya ditangkap, pihak perempuan itu minta denda. Tapi denda itu lebih murah daripada mahar. Dan semua budaya saat itu mengizinkan, membiarkan. Polisi pun tidak cari, sudah ini budaya, biar diselesaikan dengan tradisi, dengan budaya daripada suku Sumba. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sistem nilai semuanya sudah membiasakan seperti itu, sudah korup, tidak perlu lagi mencari juru selamat. Maka kita harus peka bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja. Dan kita tahu di dalam masalah dosa itu bukan cuma berbicara tentang yang namanya behavior. Bukan hanya berbicara tentang yang namanya, oh sudah, kita lakukan sesuatu, stop lakukan sesuatu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dosa juga berbicara tentang masalah hati, Bapak Ibu. Dosa itu, masalahnya itu hati, Bapak Ibu. Tuhan itu menghancurkan yang paling utama itu masalah hati. Kalau kita misalkan di dalam sekolah diajarkan ya, kalau misalkan terima barang harus pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri nggak boleh. Bisa diajarkan. Itu hal yang bisa behavior, tradisi, atau misalnya suatu tata etika lah seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan itu melampaui daripada behavior. Dia masuk ke dalam hati. Dan itu yang harus dikoreksi Bapak Ibu. Hati, masalah ini. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 51 biar kita bisa melihat. Mazmur pasal 51 ayat 9. Ayat 15 sampai 9 sampai 15 ya. Mazmur 51. Ayat 9 sampai 15, biar kita tahu konteks gimana Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud, raja yang dikatakan dalam Alkitab, raja yang diperkenankan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan dosa masuk ke dalam keluarga Daud. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu melanjutkan 10, kita berlanjut sampai ayat ke-15. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak Ibu, Mazmur Daud dituliskan ketika dia dosa yang sangat besar, dosa melakukan pembunuhan, berzina, melakukan suatu tindakan. Apa yang dilakukan Daud? Dia mengerti. Tuhan berkata, kau sudah dihukum, Tuhan sudah memberikan penghukuman, tetapi dalam Mazmur 51 dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ketika dia mengaku dosa, dia tuliskan, Tuhan, bersihkanlah aku dari dosa dengan hisop, ditarik. Hisop itu seperti itu ya, seperti hisapan, seperti suatu ini yang dia ditarik. Tapi bukan hanya itu, di dalam ayat ke-12, masalah yang namanya mentarik hisop juga diparalelkan dengan hatiku tahir. Jadikan hatiku tahir dan perbaharuilah hatiku, batinku dengan roh yang teguh. Artinya dosa ini bukan hanya bicara tentang mengubah tingkah laku, kebiasaan tidak, tapi masalah hati. Hati yang melawan Tuhan dibuka, dilepaskan, diberikan hati yang baru. Inilah. Bapak Ibu kalau ke dokter ya, kalau jantungnya masalah, terus sesak napas, nggak mungkin kan langsung dikasih yang namanya, udah, sesak napas nggak apa-apa, napas yang lebih panjang. Kita emosi ya. Istri saya dokter gigi, kalau dokter gigi, kalian kan suka cerita curhatan kan boleh ya dengerin. Oh iya, loh saya belajar loh, saya ngerti loh, ya namanya suami istri lah ya. Ini ketika cerita-cerita begitu dia bilang ini masalah akar. Jadi Bapak Ibu kalau ini kan bolong ya, bolong itu lama dibiarkan masuk ke dalam saluran saraf. Ketika saluran saraf tuh ya dia mati lah. Apa yang dilakukan dokter gigi yang benar? Kenapa? Dia nggak akan ya ini kayak bolong ya. Ini dikasih pemutih, kasih apa? Bukan pemutih, bleaching. Nggak mungkin. Karena yang paling utama tuh sarafnya sudah rusak. Maka apa yang dilakukan adalah sarafnya itu harus dibersihkan. Harus diangkat, digantikan dengan replika saraf. Perawatan yang namanya gigi. Itu adalah tindakan yang benar. Karena masalahnya itu adalah masalah di dalam. Nggak mungkin dia lakukan yang namanya scaling, melakukan tindakan yang... Karena nggak sesuai. Maka Bapak Ibu, kalau misalkan masalah dosa diselesaikan dengan, oh ya sudah berpikir positif. Dosa berpikir, oh sudah kamu pikirkan yang baik-baik saja. Itu tidak
menyelesaikan masalah. Allah kita tahu yang paling utama adalah hati, dan hati itu yang harus dikoreksi, dan tahu ini adalah masalah serius. Masalah serius itu harus ditangani dengan serius. Masalah hati, siapakah yang bisa mengubah hati? Cuma Allah saja. Maka Allah harus datang ke dalam hidup, mengubah hidup kita semua. Itu kalau misalnya kita ngerti ini ya. Saya mengajar sekolah minggu, Pak Ari juga mengajar sekolah minggu, saya pernah sharing juga. Ngajar sekolah minggu itu bukan masalah cuma, oh ya sudah kasih persembahan ya, datang tidak telat ya, sudah tidak. Bukan bicara udah bawa Alkitab, enggak. Tapi kalau kita ngerti ya, namanya bagi orang tua juga, yang namanya mengajar anak tuh bukan cuma kasih didikan, ikut ibadah, datang jangan telat, datang berikan kolektor, tidak. Bicara itu bagaimana kita harus tahu, namanya ada rescue mission. Kalau kita ngerti anak ini sudah di dalam dosa, dan dosa itu serius, maka kita akan ngotot ngajarin anak tuh dengan serius loh. Kita akan ngajarin hafalin firman Tuhan dengan serius. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, siapa yang mau nolong? Saya pun nggak bisa ditolong. Saya pun nggak bisa tolong anak-anak ini. Cuma firman, maka tujuannya itu mendekatkan terus. Bahwa dia biar Kristus yang menyelamatkan. Bahwa dia mencintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan tuh. Kelas 5-6, biasanya tuh 3 bulan sekali tuh hafal bukan satu ayat, satu pasal Bapak Ibu. Pasal. Jadi ada 13 ayat biasanya kan, 13 pertemuan Bapak Ibu. Taruhlah 10 sampai 13. Ketemu saya aja sebel. Kenapa? Ayat hafalan terus. Bayangkan. Kenapa? Saya paksa belajar. Mengapa? Emang pendidikan zaman sekarang jangan menghafal. Tetapi kalau nggak hafal, kalau nggak dipaksa untuk menghafal firman Tuhan, gimana kita punya kerinduan untuk baca firman Tuhan? Akhirnya ya baca. Bahkan kalau suatu saat nanti ketika dia dewasa, dia ingat firman Tuhan, itu puji Tuhan. Berarti kita menyelamatkan satu jiwa. Menyelamatkan satu jiwa. Kita berbagian dalam pekerjaan oleh Roh Kudus. Bagaimana anak itu kembali kepada Tuhan. Ini kan kalau di pengajaran modern ya. Zaman dulu kalau salah kan penggaris keluar ya. Waduh, saya sekolah ketat juga. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu ya. Itu emang nggak ada penggaris ya, tapi itu ketat sekali. Dijemur saya pernah. Udah pokoknya udah parah lah pokoknya itu. Zaman dulu mungkin Bapak Ibu itu zaman benar-benar wah keras sekali ya. Tapi kalau zaman sekarang ya nggak boleh loh. Ngatain labeling anak ini malas, nggak boleh. Saya sakit hati, saya laporkan ya. Jadi guru susah ya. Langsung laporin, Pak, update status. Tapi kalau kita ngerti ya, kalau anak ini berada di dalam dosa, kalau tahu anak ini perlu pertolongannya, itu perlu firman Tuhan. Dan seriusnya dosa di sekeliling hidup daripada anak-anak ini, di sekeliling hidup kita juga ada dosa. Maka kita akan mengajarkan dengan serius, dengan tegas, dengan sungguh-sungguh mendidik anak. Maka gereja kita ya sungguh-sungguh loh ngajarin anak. Beli kurikulum, diterjemahkan. Itu saya pikir-pikir itu gunting tuh di kelas balita habis terus Bapak Ibu. Hilang, nggak tahu di mana. Lem juga. Satu mahasiswa dari PU ya. Itu sampai keliling-keliling cari lem. Lemnya habis. Saya nggak ngerti kenapa nggak beli juga. Dia cari. Untuk apa? Untuk cuma ngelem, tempel-tempel di kelas balita. Seperti kelas internasional itu. Kayak semua ada. Semua itu kenapa? Supaya dia cinta dengan firman Tuhan. Dibiasakan dengar firman Tuhan. Ya berpuji Tuhan sih ya. Kelas 5-6, waktu saya ngajar kelas 5-6, biasanya kalau Bible quiz ya, anak Gary langsung dipilih. Langsung, ayo kamu Gary, langsung masuk. Ya itu ada kebanggaan sedikit dalam knowledge. Tapi saya nggak mengarahkan knowledge saja, tapi bagaimana dia benar-benar disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Ini pendeta Stephen Tong, pernah waktu dalam KKR, entah itu NRIC atau NRTC, saya lupa. Ketika di dalam firman Tuhan, dia menceritakan ada orang yang beli rumah. Ketika mau beli rumah itu maksudnya di dalam itu ada orang jual rumah dan akhirnya dibeli. Yang jual rumahnya itu akhirnya apa yang terjadi? Dia mikir-mikir, wah rumah saya kok kurang bagus ya. Saya coba benerin dulu, saya cat dulu supaya pembeli barunya, yang pemilik barunya itu bisa menikmati dengan baik. Ketika dia benerin, dicat lagi, ternyata ada yang kurang bagus. Dia rapikan lagi. Sehingga, keren nih. Ketika serah terima dengan pembeli, dengan owner yang baru, dia sukacita, puas. Tapi ownernya pas datang, lihat kondisinya memang baik. Terus dia lihat, Pak, ini saya sudah perbaiki semua. Ownernya bilang apa tau gak?
Loh, ngapain diperbaikin? Loh, kaget kan? Sama-sama kaget. Kenapa diperbaikin? Loh, bagus dong kalau rumah Bapak tepatin dengan kondisi baik, indah kan bagus kan? Cuman ownernya berkata, tau gak? Saya mau hancurin rumah ini. Saya mau hancurkan. Kristus datang ke dalam hidup kita. Dia hancurkan, bukan renovasi. Hancurkan hidup kita. Hancurkan kesombongan kita, bukan dipangkas, dihancurkan. Dia hancurkan. Maka ketika dosa itu ya, kita lihat begitu menghancurkan kita. Tapi Kristus tuh langsung menghancurkan dosa itu juga dengan kuasa yang lebih besar. Itu akan membangun kita kembali. Daud berkata, ini loh hati yang baru. Ini loh hati yang Tuhan berikan. Hari kita buka juga dalam Yeskiel. Ini Yeskiel, ini jarang kita buka Yeskiel, Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel itu Nabi Tuhan yang dipanggil Tuhan tuh mau ngapain dia? Yeskiel itu Nabi yang biasa kalau Nabi cuma ngomong doang kan. Hei bertobat, bertobat. Tapi Yeskiel itu Nabi Tuhan yang dipanggil Tuhan. Bikin teatrikal. Tahu ya teatrikal ya, bikin drama. Bagaimana Tuhan tuh murka. Dia bikin ada yang namanya janggut, dia tidur miring. Jadi dia untuk menyatakan nubuatan Tuhan tuh di dalam konsep yang namanya drama. Bapak Ibu bisa baca. Kita buka aja di dalam Yeskiel pasal 36 ya. Ayat 26. Yeskiel 36. Ayat 26 dan 27, saya 26, Bapak Ibu 27. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Bapak Ibu, ini yang dilakukan Kristus. Dia berikan hati yang baru. Dan inilah yang harus kita syukuri. Masalah hati diselesaikan. Maka ini poin yang perlu kita pelajari juga. Tapi dosa itu ya dosa ya. Kita harus mengerti tipu daya daripada dosa itu sangat-sangat mencekram ya. Sama-sama benar-benar membuat kita jatuh. Setan itu, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari jatuhnya. Ketika kita lihat ya bahwa bagaimana kita pun juga yang sudah diperbarui hatinya pun juga harus siap dengan cara praktika. Ini kan kita berbicara cara praktika. Kadang-kadang ya di dalam cobaan ya, godaan atau ujian dari yang namanya iblis itu, kadang-kadang suka pakai cara begini Bapak Ibu. Kan semua orang sudah melakukan dosa. Kan semua orang nyontek. Wajar dong saya nyontek. Kan semua sudah melakukan yang namanya kejahatan. Wajar dong. Tapi kita mesti lihat, ketika kita sudah diperbarui hati kita, maka kita nggak bisa sama. Apa yang bisa kita counter? Ini salah satu cara sederhana ya. Kalau Tuhan sudah memilih kita, berarti kita spesial di mata Tuhan. Berarti kita bukan yang biasa-biasa. Kalau semua orang melakukan kejahatan, kalau itu adalah hal yang umum, Tuhan panggil kita spesial loh. Tuhan tahu kita sejak kekekalan. Dia panggil kita dan dia memperbarui hidup kita. Dan kalau Tuhan panggil kita spesial, masa sih kita mau di hadapan Tuhan biasa-biasa saja? Kita mau di hadapan Tuhan spesial. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperlakukan kita spesial. Kalau Bapak Ibu dikatakan, oh ini cuma hal yang kecil. Bahkan nih, dalam hal ini, dosa itu bukan masalah biasa. Tapi efek dosa itu diperkecil. Diperkecil gini aja ya. Diperkecil. Efek dosa, ya cuma dosa kecil doang. Bapak Ibu malas dosa gak sih? Malas kan yang rugi saya ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kan malas saya yang rugi. Kok dosa? Kan malas itu kan, sudahlah saya yang terima nasib. Kalau saya nggak dapat pekerjaan, kalau saya naik kelas, kalau saya apapun, itu kan saya rugi. Tapi Bapak Ibu kita harus mengerti bahwa hal yang kecil-kecil itu juga Tuhan perhitungkan. Kita harus peka. Di mata Tuhan, yang kecil, masalah kemalasan itu juga dikatakan, itu juga berdosa di hadapan Tuhan. Kadang-kadang juga namanya bertobat, dengar firman Tuhan, kita bilang, oh sudahlah, besok tobatlah. Besok ke gereja, besok baca Alkitab. Kalau nggak hari ini, ya hari inilah. Kalau Tuhan sudah memilih kita hari ini untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan,
Tuhan panggil kita bertobat segera saat itu. Maka saya melanjutkan ya. Selain dosa ini tadi yang meminimalisir, ini masalah kedua itu, dosa itu juga itu membutakan. Dosa itu membutakan kita. Membutakan, sama sekali kita nggak bisa lihat. Biasanya kita lebih hebat lihat dosa orang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Benar ya, saya juga begitu. Itu. Kalau misalkan jemaat telat datang, itu tuh pelayan. Tapi kadang-kadang kita harus lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan apa yang kita lakukan tuh suatu, oh Sarah saya hamba Tuhan, wajar saya telat, saya mesti persiapan sini-sini terus. Jadi saya wajar untuk dihargai. Telat gak apa-apa lah. Tapi kalau jemaat itu, wah jemaat katanya reform, harus datang on time, kalau perlu 5 menit sebelumnya. Kita bisa lihat, dosa itu membutakan, bahkan membutakan diri saya sebagai hamba Tuhan. Bisa membutakan Bapak Ibu yang melayani. Oh sudah, melihat orang lain itu lebih mudah. Melihat dosa lebih di depan itu lebih mudah daripada kita. Sehingga kita tidak lagi mencari Tuhan, bahkan mengaku dosa. Dia lo yang mesti tobat. Jangan-jangan kalau firman Tuhan ya, firman Tuhan kan, firman Tuhan. Jika dengar firman Tuhan ini kan, hatinya tuh kayak tersentuh. Terus ketika tersentuh gitu, ingat teman kita yang sombongnya minta ampun tuh. Iri hatinya parah banget. Dia nggak datang. Pas tuh mestinya tuh datang kebaktian. Pas ngomongin ini, sayang lu firman Tuhan, lihat di YouTube ya. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan tuh sial, tuh kelihatan lu, biar kamu tobat. Tapi kalau firman Tuhan tuh berbicara dalam hati kita, jangan-jangan firman Tuhan tuh berbicara kepada kita dahulu, baru kepada orang lain. Kadang-kadang kita meminimalisir daripada dosa. Seolah yang butuh firman Tuhan, yang butuh pengakuan dosa, yang butuh pertobatan tuh orang di luar sana. Dan saya suka sebel ya. Ada gereja, saya Bapak Ibu mungkin kalau ada khotbah gitu ya, dikatakan jemaat di sana-sana tuh suka telat. Tapi kalau di sini enggak. Bapak Ibu sering ya terjadi ya. Kalau yang baik-baik tuh ada di sini. Kalau jemaat di sana tuh, gereja lain tuh bagus, jelek-jelek, perlu pertobat. Saya dulu waktu remaja dengar gitu, hahaha ketawa ya, iya kita baik. Lama-lama itu membutakan loh. Orang firman Tuhan lagi bicara sama kamu, berbicara kepada saya, berbicara kepada kita semua. Kok malah ngomong, itu loh firman Tuhan itu gereja sini kan takut kan hamba Tuhan tamu, nyinggung jemaat orang lain. Jangan sampai itu dia sakit hati, apalagi ngomongin penatua, ngomongin yang namanya majelis, diaken, jangan. Penatua sini baik-baik, yang itu tuh jahat, perlu pertobatan. Saya dengar itu benar Bapak Ibu tuh kayak, wah ketawa, sukacita, gitu, kayak suatu jokes gitu. Tapi setelah saya belajar teologi reform, setelah masuk sini, kalau memang itu dosa, ya dosa lah. Nggak berbicara kepada orang di luar sana, kepada kita. Maka itu yang harus kita sadari. Jangan kita dibutakan oleh dosa. Jangan kita dibutakan oleh yang namanya, sehingga kita tidak lagi mencari Tuhan. Kadang-kadang juga saya pernah kasih ilustrasi juga, bukan ilustrasi, contoh yang pernah terjadi dalam waktu saya observasi dalam sekolah. By the way, mahasiswa teologi juga observasi ya. Jadi sebelum observasi saya juga observasi. Di pusat ada satu anak yang hiperaktif, Bapak Ibu. Hiperaktif. Wah, teman saya ya pernah dia minta izin sama teman saya pergi ke toilet. Tahu gak ke toilet ngapain? Kan beda lawan jenis jadi nggak bisa masuk kan. Dia pinter. Dia masuk ke toilet, dia nggak kunci sih, dia nggak boleh kunci. Tapi kan harus ini kan ya, nggak boleh masuk. Teman saya perempuan, dia laki-laki yang hyperaktif itu. Maksudnya kan dia agak di luar dong. Tapi kelama banget, akhirnya dia masuk. Lihat, ada apa yang terjadi? Tahu nggak yang dilakukan? Dia lepas semua sepatunya, terus kaos kaki dimasukin ke dalam kloset, di flush. Teman saya habis itu ya, langsung dia Google-nya, dia cari gimana cara menghadapi orang hiperaktif. Galau, pelayanan pertama kali ketemu orang begitu kayak gitu, dia galau. Saya juga, waktu ketemu dia juga saya berusaha, karena cowok kan lebih sangar ya. Wah, pegangin, jangan boleh, saya pegangin, dia suruh denger. Satu kali, dia pernah pinjam Alkitab. Puji Tuhan, pertobatan. Mamanya mungkin, tapi baca 1 lembar, 2 lembar, halaman ketiga dirobek. Wah, saya panik, Alkitab dirobek. Wah, terus akhirnya, ya saya stop, dia nangis, dia marah. Dia bilang, ini nggak ada harapan nih, susah banget. Gimana dia dengar firman Tuhan lawan? Tapi ketika saya ngomong begitu ya, wah itu menyentuh hati saya. Apa bedanya saya sama anak itu? Apa bedanya saya dengan anak-anak yang kita anggap orang yang, autis atau hyperaktif yang kurang keterbakan? Kita pun juga autis. Ada firman Tuhan main HP, autis nggak? Autis.
Ada firman Tuhan kita ngelamun. Autis. Sama, kita sibuk firman Tuhan. Bahkan dalam Geri itu pelayanan. Kita asik pelayanan, tapi tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Autis. Kita butuh keselamatan, membutakan. Seolah-olah, saya sudah hadir di gereja, saya sudah melakukan segala aktivitas pelayanan yang begitu banyak, dan saya sudahlah, cukup. Tidak perlu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dosa itu membutakan. Masalah hati membutakan. Dosa itu begitu indah memang sebenarnya. Saya agak cepat ya. Jadi dosa itu membawa kita ke dalam kejatuhan juga. Di dalam konsep ini ya, dia begitu membutakan ya. Ini ada satu ilustrasi. Dosa yang pertama kan sombong ya. Dosa gimana yang memang di dalam hati nggak ada yang lihat, tapi kita kelihatan. Bagaimana orang itu sombong sekali. Ini ada suatu cerita ya. Cerita di dalam Yunani ya. Itu kan ada seorang bernama Ikarus. Bapak Ibu tahu cerita Ikarus? Cerita Ikarus itu kan dia kejebak di dalam labirin bersama seorang blacksmith namanya Daedalus. Daedalus itu pandai besi yang hebat sekali ya. Si Ikarus pengen melepaskan diri dari labirin. Maka Daedalus, bapaknya itu Daedalus, akhirnya apa? Dia bikin yang namanya sayap dari lilin. Akhirnya dibikinin kepada Ikarus, akhirnya Ikarus senang. Tapi sebelum dia melepaskan diri dari labirin, papanya berkata kepada Ikarus, jangan kamu dekat-dekat dengan matahari. Jangan kamu terbang terlalu tinggi. Dia dengar pesan itu, maka ketika dia mulai memasang sayap, dia lepas dari labirin, dia sukacita, dia pergi kemanapun, dia pergi ke tempat. Tuh kali dia lihat matahari itu tinggi banget. Dia punya sayap, dia lihat matahari jauh lebih tinggi dari saya. Maka Ikarus tuh mau deketin matahari, mau pengen lihat seberapa tinggi sih matahari. Saya pengen naik ke atas, melebihi daripada matahari. Cerita ini cerita populer. Ketika dia mendekati terlalu dekat matahari, apa yang terjadi? Lilinnya tuh yang melekat daripada sayap-sayapnya lama-lama kebakar, lama-lama meleleh. Karena sinar matahari yang begitu menyengatkan dan begitu panas. Akhirnya rontok dan dia jatuh tenggelam di dalam lautan. Membutakan. Tidak sadar. Tinggi ke atas. Nggak mungkin. Tapi dia jatuh. Jatuh. Karena kalau misalnya di dalam yang namanya pujian, pelayanan, kita harus peka ya. Dalam arti ini, kita boleh, Tuhan mengajak kita berbagian dalam pelayanan. Tuhan izinkan kita juga menikmati pujian. Memang Tuhan izinkan, itu terjadi. Tapi kalau itu pujian menjadi satu pengharapan ya, pujian menjadi satu hal yang harus ada dalam setiap pelayanan, itu salah. Dosa itu berbicara juga tentang berhala. Tapi kalau nggak menyembah Tuhan dengan segenap hati, Bapak Ibu tahu ya segenap hati kan? Segenap hati 100%. Kalau nggak benar-benar melayani Tuhan dengan 100% kepada Tuhan, dengan hati berpaut, itu juga nggak benar. Harus utuhnya segenap hati. Jadi kalau kita lihat dosa itu ada dua tipe ya sebenarnya. Sin by omission. Sin by omission, Bapak Ibu, jika kita tahu yang benar tapi kita tidak lakukan, kita berdosa. Kalau kita tahu kita harus menyembah Tuhan dengan benar 100%, tapi kita tidak lakukan, kita juga berdosa. Dosa karena kita membiarkan, kita tahu ada orang yang sakit, kita biarkan, sudahlah. Padahal kita tahu bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Itu pun juga di dalam kategori dosa. Dosa sensitif. Bagian selanjutnya, yaitu dosa itu ya. Itu juga masalah hati, membutakan. Dosa juga mengikat, Bapak Ibu. Mengikat kita. Wah, ini kita harus sadar ya, dosa itu mengikat. Penting. Kita nggak bisa berkata, saya mau lebih baik. Nggak bisa. Kita terikat dari kuasa dosa. Itu seperti black hole ya. Black hole Bapak Ibu tahu. Kalau di game-game itu black hole. Kita mau keluar nggak bisa. Seolah-olah bergerak, tapi terus ditarik oleh kuasa dosa. Maka di dalam yang namanya PA Pemuda, nanti Sabtu ya. Sabtu PA Pemuda. Itu berbicara tentang Injil. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Di dalam Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Paulus memulai bahwa Injil itu kuasa. Injil itu bukan dongeng. Injil itu bukan cuma, oh ini kalimat positif. Injil itu bukan cuma berbicara, oh ini kalimat motivator. Atau cuma wajengan doang. Enggak. Tetapi Injil itu kuasa yang melepaskan kita dari yang namanya belenggu ikatan dosa. Dosa.
mengikat kita melakukan. Memang kita lihat ya, kalau kita sudah yang namanya sudah buta, sama kita terikat sama, dan kita sulit sekali percaya kepada Tuhan. Paul David Tripp dalam bukunya ini adalah orang yang buta, akhirnya beranjak kepada unbelief. Sudah tidak lagi unbelief, lama-lama dia mengeraskan hatinya. Setelah mengeraskan hatinya, dia akan terus terikat kecanduan di dalam dosa itu sendiri. Terikat. Ya, kita tahu ya, dosa itu kan nggak mulai dari hal yang besar ya. Kalau Bapak Ibu disuruh membunuh kan nggak mungkin bunuh ya. Nggak mungkin lah, saya percaya. Nggak mungkin. Tapi mulai dari hal yang kecil, kita pupuk, lama kita bisa melakukan sesuatu. Contoh sederhana ya. Kalau jadi, ini saya ambil contoh ya. Ini ilustrasi saja ya Bapak Ibu ya. Seorang yang bertugas pegang uang. Bendahara lah, contoh lah bendahara. Misalkan kalau bendahara kadang-kadang uang itu kan suka campur-campur ya. Ini uang gereja misalkan. Ini misalkan ya uang gereja atau uang perusahaan. Terus ada uang pribadi. Kadang-kadang kan zaman sekarang kan nggak ada cash. Kadang-kadang kita butuh cash. Kebetulan kita pegang uang perusahaan bentuknya cash. Biasanya logika kita gimana? Pakai dulu. Betul ya? Pakai dulu. Nanti saya ganti. Benar kan? Ketika pakai dulu, kita ganti. Lama-lama enak juga ya. Bisa pakai uang perusahaan dulu, simpen sebentar, nanti berapa hari kemudian saya ganti. Enak juga ya. Lama-lama kepikir, ya sudah saya pakai uang petty cash atau apapun, nanti pas saya dapat bunga ya, baru saya gantikan. Saya lumayan dapat selisih bunga. Lihat ya. Mulai dari hal sederhana, lama-lama kecil, lama-lama makin besar, lama-lama, oh sudah ya, enak juga ya, nggak ada yang cek, nggak ada yang audit, sudah ambil saja uangnya. Lama-lama itu jadi candu ya. Kita nggak bisa lepas daripada namanya gaya hidup hedonisme yang harus pakai uang. Nggak bisa lepas. Akhirnya, ya mau nggak mau harus ambil. Bapak Ibu, kasus korupsi di kita itu orang kaya semua mayoritas. Artinya udah kaya, ambil, itu kan suatu hal yang mengikat, mencandu. Sudah hatinya dikeraskan. Itu terjadi. Termasuk ya pornografi juga termasuk. Ini kita masuk dalam konteks, kalau pemuda, remaja, itu juga pornografi, dia tarik semuanya. Semua. Awalnya kecil. Lama-lama itu menjadi hal yang besar. Menjadi hal yang lumrah. Setelah lumrah, sudah tidak butuh lagi kebenaran firman Tuhan. Hati sudah keras. Firaun kan dikatakan dia tuh mengeraskan hati. Firaun dalam kisah Musa, Firaun mengeraskan hati. Itu kan berat ya. Tulah pertama air jadi darah. Kan susah ya. Darah kan kotor ya, maksudnya dalam arti itu kan banyak virus ya. Itu kan nggak mungkin sikat gigi, nggak mungkin mandi, nggak mungkin. Saya nggak ngerti gimana caranya. Itu kan kalau saya tobat pasti ya jadi Firaun. Kenapa? Bapak Ibu kalau tahu di rumah saya, memang harapan indah ya, harapan doang. Air pernah mati Bapak Ibu. Musim kemarau mati. Air mati aja saya pusing. Air mati menyebabkan sanyo rusak. Sanyo rusak, panas, matilah nggak bisa ngapa-ngapain. Galau Bapak Ibu. Ini gimana benerin? ide benerin makin rusak. Itu air nggak ada aja. Bapak Ibu pernah ya? Saya rasa pernah kali ya. Air nggak ada gitu kan galau ya. 1 hari masih, mungkin toren masih oke. 2 hari galau. 3 hari kita bingung mau ngapain. Ini air habis aja susah. Ini air jadi darah. Tobat saya pasti waktu di zaman itu. Tapi Firaun saking kerasnya ya. Sampai 10 tulah. Artinya manusia tuh saking, gambaran Firaun tuh gambaran manusia berdosa yang bebal, yang benar-benar sudah kecanduan, sudah hatinya dikeraskan itu. Sampai Tuhan berikan 10 tulah. Itu pun nggak tobat. Lihat ya, Tuhan kasih 10 tulah. Kalau saya hidup di dalam Mesir ya, tulah pertama sudah tobat lah, tulah kedua lah. Mungkin kalau misalnya biar serius gitu, ada jadi. Ini tulah kedua, tulah ketiga, tidur sama katak. Susah ya, tidur sama katak, Bapak Ibu. Gitu, terjadi. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Di dalam PA wanita juga nanti akan bahasa 7 dosa maut. Ada dosa selain malas, dosa makan kebanyakan. Makan, sudahlah makan, nggak ada masalah, rakus, nggak apa-apa. Toh diri saya yang diabetes, kolesterol, sudah saya. Tapi itu menjadi dosa maut Bapak Ibu. Bingung. Nah, ikut PA lah. Kita dalam hal itu. Maka kita ada waktu 10 menit ya.
Bahwa fakta dosa itu adalah fakta yang kita harus siap, kita harus sadari. Dan apa yang kita harus lakukan ya, memang jelas sekali tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin bisa lepas dari kuasa dosa. Harus Injil, harus Injil. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Tapi saya harus bukakan realita keseriusan dosa. Fakta realita dosa itu ada di sekitar kita dan kita tidak imun. Semua orang di tempat ini tidak mungkin bisa berkata saya bisa tolak dosa. Gak bisa. Kita ketika digoda, ketika kita dicobai, hati-hati. Maka kita tahu serius kepada Tuhan. Maka kalau kita bagian terakhir, bagian penutup ya, untuk bisa melawan dosa di dalam keseharian, sadarilah dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Dosa apapun kecil atau besar itu dosa di hadapan Tuhan, sadar. Ketika itu sadar, kita akan sadar bahwa kita butuh kuasa Allah. Kita butuh Allah. Kita perlu yang namanya kuasa Allah untuk menguatkan kita. Memimpin kita, menguatkan kita. Minta kepada Allah yang jauh melampaui daripada dosa itu yang mengalahkan dosa di dalam Yesus Kristus. Dan lebih lagi, setelah sadar dosa adalah dosa, marilah sadar kalau kita dalam kondisi perang. Perang kita bukan lawan orang-orang di luar sana. Perang-perang kita bukan melawan orang jasmani yang pakai golok, pakai ini, enggak. Perang-perang kita adalah perang melawan penguasa angkasa di dalam Efesus pasal ke-6. Perang kita artinya apa? Efesus pasal 2. Efesus pasal 6 menceritakan kita kenakanlah perlengkapan rohani. Suatu hal yang klasik. Perlengkapan, kenakan. Bapak Ibu kenakan, ngerti ya? Kenakan berarti aktif. Kenakan. Bukan pakaikan baju. Seperti anak saya pakaiin baju. Udah bisa pakai baju sendiri, maunya dipakein. Kita dikatakan kenakanlah pakaian. Dan kita harus tahu kita berada dalam konteks perang. Kalau kita berada dalam konteks perang, nggak mungkin kita nggak sigap. Kita akan siap. Kita akan selalu sigap. Dan kita ajak semua nih berbagian di dalam perang. Anak-anak kita latih. Ketika saya dapat kabar Vikaris Mitra ya, masuk rumah sakit. Dan kita tahu teman-teman hamba Tuhan tuh berpikir, sudahlah, memang sudah waktunya. Bahkan waktu dulu-dulu, saya bilang, wah ketika ketahuan lagi, kankernya muncul lagi, wah nggak akan lama. Tapi Tuhan perpanjang waktunya. Vikaris Mitra ya berapa kali ketemu, ngobrol. Dia kepala daripada bagian kurikulum di dalam STT ya. Dia kerjakan sebaik mungkin. Dan ketika dia mengakhiri dengan selesai, saya pikir, Tuhan manggil Cimitra itu selesai. Tapi kehadiran Cimitra itu mempersiapkan anak-anak STT. Dia persiapkan, dia pari kurikulum, dia cari tahu mana yang baik supaya lulus dengan baik, tesis dengan sangat baik, dia persiapkan. Tuhan pimpin. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita mempersiapkan, Tuhan panggil kita masing-masing. Di dalam panggilan kita masing-masing mempersiapkan. Dan ketika Cimitra sudah menyelesaikan sampai akhir, wah itu sudah sukacita. Berarti pekerjaan Tuhan harus lanjut. Maka perlu ada pemuda, perlu anak-anak yang masuk sekolah teologi untuk mengerjakan ladang Tuhan yang begitu banyak. Karena kita konteksnya perang. Kita nggak bisa sendiri. Maka ketika Tuhan panggil kita, pakailah perlengkapan senjata arah. Supaya kita terus yang namanya sadar bahwa kita berada dalam peperangan ini. Tanpa hal itu, kita akan santai-santai saja. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam, Bapak Ibu boleh kita lihat Efesus pasal ke-6 ya, biar kita tahu konteksnya. Efesus pasal 6, dikatakan ayat 14 sampai 18. Kita baca saja ya, ayat 14 sampai 18. Saya ayat 14, Bapak Ibu 15, kita baca sampai 18. Jadi berdiri tegap. Perang nggak mungkin kita nggak tegap. Tegap, sigap. Jadilah berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ayat 15. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu adalah permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, ini kenakan ada 6. Kita tidak perlu membahas semuanya. Pakai, Tuhan sudah pakai. Tapi kita tahu ya, namanya perang. Bapak Ibu kalau perang terus melelahkan. Capek. Perang angkat senjata, sigap, lelah. Karena kita manusia yang terbatas. Tapi ingatlah, di dalam perang itu kita punya bagian terakhir ya, doa dan permohonan. Minta tolong kepada Tuhan. Minta Tuhan kuatkan kita bisa berdiri tegap. Karena nggak mungkin, perang tuh capek Bapak Ibu. Kayak kemarin, ya teman-teman pengurus tahu lah di belakang itu ada kaca pecah. Saya bisa akses CCTV dari HP. Supaya bisa report ke pendeta Tama, ya saya harus cek dong, ada gak orang yang iseng? Ternyata tidak ya Bapak Ibu, tidak ada. Tapi ketika saya cek gitu ya, ngeliatin CCTV ya, kan dari jam 12 sampai jam 6 pagi ya, dipercepat sih, tapi capek Bapak Ibu, ngantuk saya. Capek, lihat begini, sigap begini cuma 6 jam, cuma liatin doang, capek. Mana ya, ada yang isengin kita gak ya? Ternyata emang gak ada ya, disclaimer tidak ada. Tapi ketika saya lihat gitu, waduh ini baru ngeliatin CCTV doang ini. Capeknya minta ampun. Pegel, udah dipercepat. Tapi kita tahu ya, di dalam peperangan kita memang melelahkan. Dan kalau sebab itu, mintalah kekuatan, doa, permohonan, doa pagi. Kalau kita sadar doa pagi itu menjadi hal yang utama, penuh doa pagi. Kenapa? Karena kita capek pelayanan terus. Kita capek pelayanan. Ya kita tahu lah, gereja Cikarang ini banyak sekali talenta dan Tuhan tuntut kita. Juga talenta begitu banyak Tuhan berikan kita yang namanya tanggung jawab lebih besar. Itu baik. Tapi kalau kita ada kejenuhan, caranya kita satu, datang kepada Tuhan. Yang berbeban lelah, yang kecapean, datang kepada Tuhan. Dan berikan kekuatan, apalagi dalam peperangan. Ini saya mengutip ya, saya parafrase dari namanya John Piper ya. John Piper pernah berceritakan dalam peperangan itu yang paling utama itu adalah doa. Paling utama doa. Iblis tuh paling hancurkan tuh doa. Karena kalau di dalam doa itu ya, di dalam doa, iblis tuh nggak akan hancurkan tim logistik, tuh iblis nggak akan menghancurkan tim-tim yang lain, tim medis atau tim apa. Kalau peperangan yang paling utama tuh adalah bunuh, yang paling pernah yang pegang kontak phone satelit, yang punya handy-talkie, yang punya radio, yang punya phone satelit yang connect ke base camp. Kenapa? Karena kalau dia connect ke base camp, dia bisa panggil bala bantuan. Dia bisa minta tolong kepada Allah. Maka di dalam peperangan kita, kalau kita lelah, kita capek, kita minta tolong kepada panglima kita, Kristus, yang menguatkan kita, yang membimbing kita. Itu, makanya kalau gereja nggak pernah berdoa, gereja nggak pernah punya hati untuk berdoa, Bapak Ibu, maka ada something wrong. Dan kita sekarang sedang diserang oleh iblis. Itu panggilan bagi kita semua. Dan apa yang bisa kita lakukan setelah kita sadar dosa, kita berada dalam yang namanya kondisi perang. Terakhir yang perlu kita tahu, kalau kita sadar, janganlah panik. Dosa memang berkuasa, dosa memang mengikat, dosa memang membutakan. Tetapi kita punya juru selamat yang melampaui, yang berkuasa selama-lamanya. Kitab Wahyu, penghiburan. Kitab Wahyu, Allah duduk di tahtanya. Domba yang tersembelih itu duduk di tahtanya. Sedangkan ada Kaisar Nero, ada orang-orang Romawi, ada orang yang melawan Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan tahtanya. Allah tetap ada. Kitab Wahyu, kitab penghiburan. Nanti kita bersama-sama dengan Kristus. Ini memberi pesan kepada kita. Nanti dosa akan dihancurkan dengan total. Dan dosa itu tidak pernah kekal. Dosa yang maut, 7 dosa maut itu dikalahkan di dalam Kristus. Dan nanti ketika kita bertemu dengan Kristus, baik Tuhan panggil kita atau bertemu di dalam langit dan bumi yang baru, kita tidak akan lagi merasakan ratap tangis. Kita tidak ada tangisan, kita tidak ada kesedihan. Kenapa? Karena sudah berlalu. Dosa itu sudah dikalahkan. Itu pengharapan kita. Suatu saat ya nanti ya, kalau saya lagi ngajarin anak saya masuk sekolah primary itu susah ya ternyata ya Bapak Ibu. Primary ngajarin 1 tambah 1, oke bisa. Kurang-kurangan udah susah. Susah Bapak Ibu. Ini kenapa kurikulum makin susah ya. Terus bahasa Inggris lagi.
saya ada keterbatasan, istri saya ada keterbatasan, ngajarin bahasa Inggris. Terus saya bilang, Tia, belajar. Bukan belajar, dia emang salah saya juga. Saya kasih Pokemon. Dia ingetnya Pokemon terus. Sudahlah, emang masuk. Jadi dia hafal nama-nama binatang, dia nggak hafal bahasa Inggris ya. Dia hafal nama Pokemon, saya kaget. Kok bisa tahu urutan perubahan-perubahan? Saya bisu, kenapa kamu lebih hafal Pokemon? Dan bahkan, namanya game ya. Game kan ada waktu kita bisa buka Pokemon tuh periodically lah. Nggak mungkin main nggak kecanduan. Tapi dia bisa hafal, papi belum buka Pokemon, buka. Dia buka, dia lebih hafal saatnya dia buka Pokemon daripada saatnya belajar. Saya pusing. Nanti kalau di langit dan bumi baru ya, kita berharap sebagai orang tua ya, ketika kita bilang kepada anak kita, belajar, dia akan belajar sungguh-sungguh. Kita mendambakan nanti keadaan di mana manusia itu akan taat sepenuhnya. Bahkan jika Bapak Ibu yang bergumul di dalam pernikahan, bergumul dalam pasangan, bergumul apapun, suruh cuci piring, nggak mau cuci piring, berat kan? Nggak ada ketaatan, nggak ada kepekaan. Nanti ketika Kristus datang kembali, kita langit dan bumi baru, kita akan berada dalam hal yang indah. Semua saling mengasihi, semua saling taat, dan Kristus ada dipermuliakan. Itu yang kita dambakan. Maka kita hadirkan konsep seperti itu di dalam gereja. Walaupun sulit, tetapi kita hadirkan. Karena Kristus itu menjadi utama di dalam gereja itu. Firman Tuhan memberkati kita. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan. Oke. Jadi Bu Jul menanyakan gimana kalau misalkan mata itu, kalau yang menyesatkan kamu dicungkil, lebih baik kamu masuk dalam kerajaan surga dengan keadaan mata tercungkil daripada kamu utuh tapi dilempar ke neraka. Ini suatu hal yang menarik. Saya ambil waktu saya dapat penjelasan tuh dari ketika saya pergi ke SYC. SYC itu saat youth ministry. Jadi saya menemani teman-teman remaja waktu itu ya. Saya lumayan tua gitu. Jadi membina, ikut. Ketika di situ salah satu yang paling parah itu adalah berbicara tentang kecanduan, pornografi. Ini dalam konteks pornografi ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa luaskan. Jadi apa yang terjadi adalah di dalam konteks remaja dan pemuda yang kecanduan pornografi, apa yang bisa dilakukan adalah dengan cara apa? Kalau misalkan mata disuruh cungkil kan sadis ya Bapak Ibu. Tapi jangan cungkil mata atau potong tangan dulu lah. Coba pelan-pelan. Kalau memang dosa itu masuk dari handphone Bapak Ibu ya. Dosa itu gara-gara kita main handphone, kita lihat update status itu nyerang kita, terus kita emosi. Bisa jadi kan ya? Atau kita gara-gara kita update status, kita lihat-lihat handphone, terus akhirnya kita nggak kerja, kita malah malas-malasan, itu juga jadi sumber kita berdosa. Atau saya pernah beli shampoo banyak ya, akhirnya sampai 1 tahun lebih tuh nggak habis-habis. Kebanyakan belanja, serakah, mentang-mentang diskon, 66 apa 77. Galau misalkan handphone, bernilai. Bapak Ibu kalau bangun nggak ada handphone, galau ya. Saya juga galau. Tapi kalau itu menjadi gerbang masuk kita melakukan dosa, mungkin satu-satunya kita rehat dari handphone ini. Cungkil mata kan? Cungkil mata kan nggak perlu cungkil mata. Cungkillah handphone ini dulu. Teman saya pernah, tapi saya nggak mampu ya begitu ya. Jadi saking capeknya dia, pelayanan itu ya. Pernah waktu salah satu teman saya itu, dia ganti handphone yang nggak ada WhatsApp-nya atau nggak ada internetnya lah. Saya bilang, ngapain? Kita nyari lu susah. Ya sudahlah, dia mungkin ada sabatikal, saya nggak ngerti kenapa. Saya nggak ngerti. Akhirnya dia, ya sudahlah, saya kalau memang itu mengganggu dan kita jatuh di konteks waktu di saat itu, saya dengar khotbahnya itu ketika pornografi, kita lihat ada yang menarik hati sehingga kita jatuh, atau judi, apapun lah, bisa sebutkan nama dosa-dosa itu, sungkilah. Kalau ada teman kita, baik sih, tapi dia bawa kita ke rokok, alkohol, bahkan ke pelacuran, baik sih, bisnis kita bagus sama dia. Kalau kita lepas itu susah loh, kita kerja sama dia. Tapi kalau itu bawa kita ke dalam dosa, sudah putuskan, tidak lagi bekerja sama dia, sudah stop, tinggalkan. Mendingan apa? Mendingan miskin daripada saya kaya tapi masuk ke dalam neraka. Itu aplikasi sederhana, Bu Jul. Ya. Jadi sulit sih, sulit. Memang tuh sulit, cungkil mata sulit. Oke, silakan.
Tapi kalau tiba-tiba di pengurus tidak bisa dihubungi, harus ditanyakan, ngapain kamu? Sabatikal. Susah itu kalau enggak. Dicari-cari susah. WhatsApp nggak masuk-masuk, susah. Sabatikal, ya istilahnya sabatikal, artinya nggak mau diganggu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau diskusi mengenai dosa. Minggu depan kita akan masuk ke dalam tema yaitu justification ya. Pembenaran Allah, solusi dari dosa. Jadi jangan, memang saya sudah kasih tahu dosa itu diselesaikan dalam Kristus, tapi di pertemuan berikutnya kita akan lebih menuntaskan doktrin keselamatan. Jadi jangan stop di sini. Oke, sudah ada pertanyaan? Silakan Bu Vera. Yang sebelum manusia berdosa itu kan iblis ya, malaikat ya berdosa ya. Nah itu di dunia malaikat itu ketika dia berdosa dia kan jadi iblis. Nah kalau ketika manusia berdosa, Kristus memberikan firman, memberikan dirinya untuk mendamaikan manusia dengan Allah gitu. Nah kalau di dunia malaikat tuh benar-benar nggak ada ya Pak? Nggak ada ya. Nggak ada. Tuhan tidak memberikan keselamatan bagi malaikat. Maka itu anugerah, Bu. Malaikat itu jauh lebih powerful dari kita. Tapi Tuhan tidak memberikan keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan hanya kepada dunia manusia. Itu anugerah. Kalau kita ngerti itu anugerah. By the way, saya mesti koreksi, iblis itu bukan nama sebenarnya. Iblis itu adalah seorang pendakwa. Pendakwa itu terus menunjuk-nunjuk. Jadi itu iblis itu kayak nickname ya. Nama aslinya Lucifer pun juga kita nggak tahu. Tapi itu istrinya adalah yang selalu melawan Tuhan. Iblis itu melawan Tuhan. Yang selalu memang cari gara-gara dengan Tuhan dan memang tidak suka dengan kehendak Tuhan. Itu iblis, dikatakan seperti itu. Maka dikatakan ada roh iblis, roh jahat itu semangat roh itu bisa masuk ke dalam orang-orang yang berdosa atau mungkin di dalam kita, di dalam kelemahan kita. Seperti itu Bu Vera. Memang di dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami kepada yang jahat, si jahat. Kata si jahat itu mengacu kepada sosok satu pribadi, si jahat yang pernah membawa manusia itu jatuh dalam dosa. Si iblis itu. Tapi saya juga melihat ada hal yang besar, roh iblis itu pun juga ada. Yang melawan Tuhan tuh bisa dikatakan antikristus atau roh iblis itu sendiri. Tapi sosok satu pribadi itu nyata ada. Karena doa Bapa kami itu di dalam Greek-nya itu ada the evil one. The evil one itu menyebut definite article mengacu kepada satu pribadi. Definite, begitu. Ada si iblis itu. Dan ketika iblis itu berdosa, dia bawa sepertiga malaikat ya. Oke, sudah? Tidak ada lagi. Kalau lawan si iblis, kita kalah lah ya. Jangan sok-sok. Waktu ini kan di kelas Pendeta Benyamin Intan, cerita sharing-sharing pernah terjadi ya. Ini bukan di angkatan saya nggak tahu Pak Ben nggak ceritakan total, tapi ada mahasiswa teologi berusaha melakukan pengabaran Injil ke orang-orang yang dunia gelap lah, bukan gelap dalam arti gini, dunia pelacuran. Dia tahu di situ tempat-tempat banyak orang yang melakukan penjual diri. Akhirnya apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian 3 orang, salah satunya jadi pelacur, satunya lagi ikut masuk dalam dosa itu, satunya lagi sudah meninggalkan STT. Saya mau berkata, kalau Tuhan tidak panggil kita melawan dosa itu ya, dan Tuhan tidak perlengkapi, jangan seperti Mesias lawan dosa. Itu kuasa yang hanya Injil yang bisa kalahkan. Maka kalau Tuhan utus kita ya, maju. Tapi kalau kita tidak diberikan kuasa dan merasa diri kita seperti dapat firman Tuhan, wah saya mau pengen terangi tempat itu. Tapi Tuhan tidak pernah utus, jangan main-main. Karena kita pasti akan ketelan oleh kuasa iblis itu. Tapi kalau memang Tuhan panggil ya, di dunia kedokteran misalkan istri saya ada suatu tipu-tipu atau apa-apa, kalau memang Tuhan panggil dalam profesi itu ya kita harus lawan. Tapi kalau cari masalah dan Tuhan tidak tunjukin, maksudnya dalam arti Tuhan tidak pimpin kita di dalam jalan itu, jangan coba-coba. Benar-benar bergumul. Oke, sudah ya. Itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh apa yang sudah kami renungkan ke dalam pimpinan-Mu. Engkaulah Allah yang
berbelas kasihan kepada kami ketika Engkau boleh mencari kami, mengutus anak-Mu mati di atas kayu salib, sehingga kami yang ada di dalam kuasa dosa boleh dilepaskan oleh kabar baik, kuasa daripada Allah itu sendiri. Tuhan, sadari kamilah bahwa dosa itu ada di sekitar kami dan kami tidak pernah imun di dalam dosa. Oleh sebab itu, ajarlah kami, sadarilah kami, pimpin kami untuk selalu mengenakan segala perlengkapan. Dan ketika kami sudah sadar dan kami sadar bahwa ini melelahkan, kuatkan kami, hibur kami. Karena Kristus pernah berkata bahwa kuk yang Tuhan berikan begitu indah. Kiranya Tuhan pimpin kami, segarkan kami. Dan ketika Tuhan boleh segarkan kami, kiranya Tuhan ingatkan kami bahwa kami di dalam kondisi berperang. Berkatilah kami, kiranya kami yang sudah mendengarkan bahwa bahaya daripada dosa itu serius. Kiranya juga memandang serius daripada dosa itu, sehingga kami tidak main-main di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.